Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-6, bagian ketiga. Bagaimana saya bisa mengalahkan hambatan untuk mengembangkan diri? Beberapa alasan-alasan lain untuk dipertimbangkan mengapa kita harus menghadapi kesulitan dan dengan gigih melaluinya. Yang keempat, kesulitan menyediakan peluang yang lebih besar. Saya percaya bahwa meniadakan masalah akan membatasi potensi kita. Sama seperti semua pengusaha sukses yang pernah saya temui memiliki sangat banyak kisah mengenai kesulitan dan kemunduran yang membuka pintu pada peluang lebih besar. Misalnya saja, pada tahun 78, Bernie Marcus, anak laki-laki dari seorang pembuat lemari miskin dari Rusia di Newark, New Jersey, dipecat dari kantornya, Handy Dan, sebuah pengecer perangkat untuk membantu Anda mengerjakan sendiri perbaikan rumah. Pengalaman itu akhirnya menuntun Marcus untuk bekerja sama dengan Arthur Blank dan mengawali bisnis mereka sendiri. Tahun 79, mereka membuka toko mereka yang pertama di Atlanta, Georgia. Mereka menyebutnya The Home Depot. Saat ini, The Home Depot memiliki lebih dari 760 toko yang mempekerjakan lebih dari 157.000 orang. Bisnisnya telah meluas, memasukkan operasi luar negeri, dan setiap tahun perusahaan ini memperoleh lebih dari 30 juta dolar dari penjualan. Saya yakin bahwa Bernie Marcus tidaklah senang ketika dipecat dari pekerjaannya di Handy Dan. Namun, jika ia tidak dipecat, siapa yang tahu apakah ia akan mencapai kesuksesannya saat ini. Kelima, kesulitan memicu inovasi. Di awal abad ke-20, seorang anak laki-laki yang keluarganya telah bermigrasi dari Swedia ke Illinois mengirimkan 25 sen pada penerbit untuk sebuah buku mengenai fotografi. Apa yang ia terima ternyata adalah buku mengenai ventriloquism. Apa yang ia lakukan? Ia menyesuaikan diri dan belajar ventriloquism. Anak itu adalah Edgar Bergen, dan selama lebih dari 40 tahun ia menghibur banyak penonton dengan bantuan boneka kayu yang bernama Charlie McCarthy. Kemampuan untuk berinovasi adalah inti dari kreativitas dan komponen penting dalam kesuksesan. Profesor dari University of Houston, Jack Madsen, mengenali fakta itu dan mengembangkan sebuah kursus yang para siswanya sebut Failure 101 atau kegagalan 101. Dalam kursus itu, Madsen memberi tugas pada para siswanya untuk membangun mock-up dari produk yang tidak akan pernah dibeli oleh siapapun juga. Tujuannya adalah untuk membuat anak-anak itu menyamakan kegagalan dengan inovasi, bukan kekalahan. Dengan cara itu, mereka akan membebaskan diri mereka sendiri untuk mencoba hal-hal baru. Mereka belajar untuk mengisi kembali diri mereka dan siap untuk menembak lagi, kata Madsen. Jika ingin sukses, Anda harus belajar untuk menyesuaikan cara Anda mengerjakan banyak hal dan mencobanya lagi. Kesulitan membantu Anda mengembangkan kemampuan itu. 6. Kesulitan memberi hasil yang tak terduga. Orang yang biasa-biasa saja melakukan kesalahan dan secara otomatis menganggap bahwa kesalahan itu adalah sebuah kegagalan. Namun, beberapa dari kisah kesuksesan terbesar dapat ditemukan dalam keuntungan yang tidak diharapkan dari kesalahan. Misalnya saja, kebanyakan orang mengenali kisah Edison dan fonograf. Ia menemukannya ketika berusaha untuk menemukan sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Apakah Anda juga tahu bahwa cornflakes Kellogg's adalah hasil dari gandum rebus yang tertinggal di panggangan selama 1 malam? Atau bahwa sabun Ivory mengapung karena satu angkatan ditinggalkan di dalam mixer terlalu lama sehingga berisikan terlalu banyak udara? Atau bahwa tisu Scott diluncurkan ketika mesin kertas toilet meletakkan terlalu banyak lapisan tisu bersama-sama? Horace Walpole mengatakan, dalam ilmu pengetahuan, kesalahan selalu mendahului kebenaran. Itulah apa yang terjadi pada ahli kimia Christian Frederick Schonbein. Suatu hari,
Ia sedang bekerja di dapur, yang mana istrinya sangat melarang hal ini. Dan ia sedang bereksperimen dengan asam sulfur dan asam nitrat. Ketika secara tidak sengaja menumpahkan sedikit dari campuran itu di meja dapur, ia merasa bahwa ia dalam masalah. Ia tahu bahwa ia akan mengalami kesulitan ketika istrinya menemukan hal ini. Ia segera berusaha mencari celemek katun, mengelap tumpahan larutan itu dan menggantung celemeknya dekat api supaya segera kering. Tiba-tiba terjadilah ledakan yang sangat hebat. Jelaslah sudah bahwa selulosa dalam katun mengalami proses yang disebut nitrasi. Tak disangka-sangka, ia telah menemukan nitroselulosa yang akhirnya disebut bubuk mesiu tanpa asap. Ia pergi untuk memasarkan temuannya dan memperoleh banyak uang. Demikian Self Improvement 101 bab 6 bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.